Jadi ini tiga hal baru tentang konstruktor, overload dengan statik, ya. Nah, kemarin kan kalian sudah di awal itu sudah diberitahukan bahwa kita membuat objek seperti ini caranya, ya. Bisa terpisah deklarasi dengan membuatnya, bisa juga jadi satu, yaitu rapot, merapot sama dengan new rapot, ya. Nah, setelah itu kita bisa memanggil metode. Nah, sebenarnya di dalam ketika kita membuat objek seperti ini, itu ada yang namanya metode konstruktor yang dijalankan. Kemarin-kemarin kita belum membuat metode konstruktor, maka otomatis yang akan dijalankan adalah konstruktor yang default, ya. Nah, sama seperti yang kita gambarkan kemarin, ketika new rapot itu artinya sebenarnya dia membuat alokasi di memori, gitu ya, suatu tempat yang isinya ada variabel tempat pesan tempat untuk variabel-variabelnya, gitu ya, tidak diletakkan dalam memori itu. Nah, selain itu sebenarnya dia menjalankan metode konstruktor. Nah, apa sih metode konstruktor? Jadi metode konstruktor ini adalah metode yang otomatis akan dijalankan ketika kita memanggil new. Jadi kalau new rapot itu artinya otomatis akan menjalankan konstruktor. Kalau kita tidak mendeklarasikan konstruktor tersendiri, maka yang dijalankan adalah konstruktor default bawaannya si Java. Jadi ketika kita deklarasi kelas, ketika kita new itu sebenarnya dia menjalankan konstruktor. Meskipun konstruktor defaultnya Java itu kosong, tapi sebenarnya dia di dalam punya metode konstruktor yang parameternya kosong, isinya juga kosong. Nah, tapi selain itu kita sebenarnya bisa mendeklarasikan metode konstruktor. Biasanya dipakai untuk apa kita deklarasi metode konstruktor? Itu biasanya dipakai untuk mengeset nilai awal. Jadi nilai atau atribut awal atau mungkin metode yang harus dijalankan di awal itu diletakkannya di konstruktor. Sehingga kita tidak perlu memanggil metode atau tidak perlu mengeset nilai awal setelah new, tapi otomatis sebenarnya di dalam konstruktor itu sudah dijalankan. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita sebelumnya tadi kan punya kelas rapot, ya. Nah, kelas rapot ini kita bikin metode konstruktor dengan cara public rapot. Terus di dalam kurungnya itu parameter boleh satu, boleh tidak ada, boleh lebih dari satu. Nah, di dalamnya biasa metode seperti biasa. Jadi konstruktor ini di sini tidak ada tipe pengembalian nilainya kalau Anda perhatikan. Jadi public rapot gitu aja, tidak ada public void rapot, tidak ada public in rapot, tidak ada. Justru kalau kamu di dalam kelas itu bikin public void rapot, dia akan error. Karena nama metode ini sama persis seperti nama kelasnya. Ya, ini nama kelas di sini rapot, maka metode konstruktor itu harus sama persis seperti nama kelasnya. Dan tidak boleh ada tipe pengembalian nilai yang justru. Ya, kalau parameternya terserah. Boleh tidak ada parameternya, boleh ada parameternya. Ya. Nah, ini tadi default kalau tidak dibuat oleh kita berarti dia akan melakukan default. Nah, di sini contohnya ada public class rapot, kemudian ini ada metode konstruknya public rapot string nama. Di dalam sini ada nama mata kuliah sama dengan nama. Kalau kita sudah mendeklarasikan konstruktor di sini, maka ketika kita new rapot itu harus mengikuti konstruktornya justru. Ya, jadi ketika kita membuat di sini, maka rapot merapot 1 sama dengan new rapot. Ya, ini harus dibuat harus ada harus ada argumennya. Itu. Nah, ketika kita new rapot ada argumennya seperti ini, maka dia akan masuk ke tadi konstruktor yang rapot.
sehingga akan mengeset nama mata kuliah otomatis sama dengan ini. Jadi dengan menjalankan rapot merapot 1 sama dengan new rapot, maka otomatis kita punya objek merapot 1 dengan nama mata kuliahnya Introduction to Java Programming ini. Seperti itu. Cukup jelas enggak? Apakah cukup jelas? Yap. Jadi itu otomatis jalankan ya. Nah, kemudian ketika rapot merapot 2 sama dengan rapot CS02 data structure, artinya berarti nilai merapot 2, jadi merapot 2 ini akan otomatis punya nama mata kuliah ini, CS102 data structure in Java. Itu. Jadi kita tidak perlu di sini nanti merapot 1 titik set nama mata kuliah Introduction to Java Programming, tidak perlu. Karena asumsinya ya dengan memberikan di konstruktor itu artinya pasti ketika membuat objek itu harus diberi nama mata kuliah. Itu. Ya, jadi apa yang diletakkan di konstruktor itu kita punya abstraksi bahwa pasti semua objek itu akan menjalankan perintah yang ada di dalam konstruktor. Jadi kalau di sini perintahnya mengeset nama mata kuliah, berarti semua objek yang akan dibuat dari kelas rapot itu nanti pasti harus ada nama mata kuliahnya. Sudah diset nama mata kuliahnya. Bu, boleh tanya Bu? Kan itu tadi kan berarti objek yang ada di kelas ini kan mengikuti konstruktornya. Itu kan berarti otomatis kalau dibuat nanti kan mengikuti cuma rapor 1, new rapor itu pasti ada nama mata kuliahnya. Itu konstruktornya itu bisa lebih dari 1 enggak Bu? Misalnya nama mata kuliah terus kode gitu Bu dalam satu tadi itu. Bisa diperbolehkan. Tadi untuk sebelumnya ini parameternya boleh lebih dari 1, bahkan boleh tidak ada parameter. Ya, jadi tergantung kita mau mengeset di awal apa. Ini. Gitu, cukup jelas? Berarti semisal begini Bu, ini misalnya public report terus tidak ada parameternya, di dalamnya itu ada nama, ada status, terus ada nama mata kuliah. Putus ya, suaramu putus. Kode mata kuliah terus statusnya sama nilai ini yang saat di printnya itu saat dideklarasikannya itu sudah ada nama mata kuliah, kode dan lain-lainnya itu ya Bu. Boleh, bisa. Jadi di sini kamu boleh nambahin ya, coba annotate aja ya. Saya pakai ini atau jadi misalnya di sini kita boleh mau ngeset apa di sini. Misalnya nanti ya kode. Misalnya punya atribut gitu ya. Misalnya dia punya atribut kode kuliah. Bener murah. Nah, misalnya mau seperti ini boleh. Tapi artinya itu nanti ketika kita new object, selamanya ketika new object pasti di set itu gitu. Gitu kan maksudnya? Ya Bu. Oh berarti bisa di dalamnya itu bisa ada lebih dari 1 gitu loh Bu, bisa. Boleh. Ini seperti metode biasa.
Oh. Jadi dalam dan parameternya seperti metode biasa, hanya dia dijalankannya barengan ketika new, itu aja bedanya. Tapi tidak punya tipe pengembalian nilai, tidak bisa return dan tidak void. Gitu. Gimana tadi, Mbak? Berarti ini sama ya Bu, kayak aku kemarin ada bikin di laporan yang sebelumnya itu Bu, kayak apa namanya, kayak di public gate gitu ya Bu, sama kayak aku tambahin di bawahnya kayak rumus gitu loh Bu, nama mata kuliah apa public gate, terus nama mata kuliah contohnya Bu, terus ditambah jumlah gitu contohnya kalau dia hitungan gitu Bu. Berarti bisa sama hampir kayak gitu ya Bu? Cuman kalau metode itu kan harus kita panggil metodenya di Iya Bu. tengah-tengah kan. Iya Bu. Jadi kita bikin objek terus kita manggil metode gitu kan. Nah, kalau perintah yang diletakkan di konstruktor itu baru new aja sudah dijalankan. Itu bedanya. Jadi kita nggak pernah menjalankan metode konstruktor, tetapi ketika new itu otomatis dijalankan. Jadi tidak pernah memanggil metode konstruktor secara eksplisit. Gitu. Tetapi ketika dia new, ya, ketika dia new di sini, nah ini otomatis new ini dia akan lari ke sini, ke dalam, di dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian debug gitu ya, nanti itu ketika new rapot, kalau kita punya konstruktor, dia akan lari ke konstruktor ini, akan lari ke baris ke 10, 11, 12, dan seterusnya. Dan sampai kurang tutup. Bu, berarti semisal di apa konstruktornya itu ada scanner input, itu berarti pas kita deklarasikan new rapot tadi sekitaran itu langsung ya Bu, berarti langsung input Iya. gitu ya. Oh. Tetapi tidak lazim konstruktor itu ada scanner input. Biasanya dijadikan parameter. Oh iya. Ya. Karena kan dia modelnya inisialisasi ya. Inisialisasi, jadi yang akan diinisialkan itu dijadikan parameter. Baru scannernya itu diletakkan di sisi interface. Interface kita itu kan main. Tahu maksudnya interface ya? Interface kan yang ke user. Yang ke user itu biasanya kita letakkan di main. Nah, konstruktor ini hampir belum pernah saya kayaknya hampir belum pernah menemui konstruktor dia pakai scanner minta inputan gitu, nggak pernah di konstruktornya ya. Tapi biasanya scanner inputnya diletakkan di main interface, terus baru hasilnya itu dijadikan parameter di sini. Gimana? Oh, berarti intinya tadi itu apa? Konstruktor tadi itu berjalannya saat dideklarasikan new tadi ya? Ya, saat new. Saat dipanggil new itu otomatis dia akan jalan ke situ. Nah, ini rapot merapot 1 sama dengan new rapot CS 01 101 internasional. Ini ketika klik masuk sini, itu nanti dia akan menuju ke perintah di sini. Gitu. Nah, dia akan jalanin sini. Dia akan jalan sini. Itu akan otomatis dijalankan. Nah, yang diletakkan di situ biasanya tadi inisialisasi nilai. Jadi kan kita punya atribut, biasanya supaya tidak terjadi kesalahan, itu atributnya kita inisialisasi dulu nilai awalnya. Gitu. Atau misalnya kalau nama mata kuliah itu sini misalnya tidak ada parameter gitu ya. Oh, pokoknya kalau kita buat itu namanya di default misalnya no name misalnya gitu. Nah, ini maka saya nama mata kuliah sama dengan no name. Artinya kalau kita bikin ya otomatis namanya no name misalnya gitu. Tuh. Masih ada pertanyaan lagi? Misalnya kelas mobil gitu ya, kelas mobil itu kan defaultnya namanya mobil biasanya rodanya 4 gitu kan. Nah, misalnya di situ di konstruktor kita tulis bahwa jumlah roda sama dengan 4. Nah, nanti dia akan di-set jumlah rodanya beda kalau ada kasus khusus gitu ya. Misalnya bemo gitu ya, ubah jadi 3 misalnya gitu. Jadi jangan juga Anda latah semua perintah taruh di konstruktor gitu ya.
Jadi yang diletakkan di konstruktor itu yang pasti semua ketika kita membuat objek itu pasti akan menjalankan perintah itu. Nah, itu letakkan di konstruktor. Tadi biasanya inisiasi. Ya, apa? Berarti kayak apa? Defaultnya gitu ya, Bu. Misal kayak misal di kasus kemarin itu kan ada program yang kita stok barang itu kan. Nah, misalnya saya tulis di konstruktor itu ada awalnya itu saya punya stok barang itu semuanya 100 gitu. Berarti nanti kalau ditampilkan kan itu kayak defaultnya tuh 100-nya itu kan kalau dideklarasikan barang baru. Iya, iya. Default atau ya bisa nilai default itu juga bisa maksudnya. Dan itu nanti Anda seiring berjalannya waktu itu biasanya pasti ada. Ketika kita bikin objek, bikin kelas itu biasanya kita pasti punya nilai default untuk atribut-atributnya. Untuk menghindari juga kesalahan gitu ya. Itu? Ya, sekarang ya sudah cukup jelas ya sekarang ini konstruktor. Jadi nanti besok Anda sudah bisa mencoba melengkapi lagi programnya, itu ada konstruktornya. Untuk misalnya kemarin saldo gitu ya. Saldo mungkin kalau orang buka tabungan tuh pasti dia harus ngisi saldo awal dulu kan. Misalnya 100.000 misalnya seperti itu. Nah, itu diletakkan di konstruktor. Nah, ya. Bagaimana itu dinyatakan dalam diagram UML atau diagram kelas. Nah, diletakkannya biasanya seperti ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita punya konstruktor. Punya konstruktor, di sini dia punya satu parameter. Jadi cara menyatakannya seperti ini. Konstruktor, rapot, kemudian ada parameter tipenya apa. Ya, ini diagram kelasnya. Oke, jadi kalau ini digambarkannya seperti ini kemarin, ya contohnya kalau rekening bank, nah misalnya tadi saldonya, ini saya bilang 10.000, mungkin di tabungan pendidikan ya anak-anak gitu misalnya, saldonya 10.000. Maka ketika new, di sini otomatis saldonya akan 10.000. Seperti itu. Jadi tanpa ada perintah rekening budi titik saldo gitu, dia udah otomatis saldonya akan 10.000. Bikin rekening baru itu saldo 10.000 misalnya. Nah, ini. Yap. Ada pertanyaan? Konstruktor, kalau enggak lanjut ke berikutnya. Lanjut ya. Nah, ini istilah yang kedua lagi, hal kedua lagi. Tadi konstruktor ya, semoga udah di luar kepala. Kalau saya bilang luar kepala itu maksudnya udah oke, nggak masalah ya. Nah, ada yang namanya method overload. Overload itu apa kalau dalam bayangan Anda? Muatannya terlalu banyak. Ya, muatannya terlalu berlebih. Ya. Atau bisa juga apa? Menimpa. Menimpa mungkin enggak? Ya, jadi kalau di sini sebenarnya maksudnya metodenya itu bisa lebih dari satu. Seperti itu. Artinya apa? Kita bisa punya metode dengan nama yang sama, tetapi mungkin jumlah parameternya beda, atau jumlahnya sama tapi tipenya berbeda, atau jumlahnya sama tetapi urutan tipenya berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi ini dimungkinkan. Tapi kalau kamu mendeklarasikan dua metode, misalnya di sini my method in A, in Y, terus di bawahnya lagi ada my method in A, in B, itu tidak bisa. Bisa nggak? Jelas nggak maksudnya? Jadi kita tidak peduli nama variabelnya, tapi yang dicek adalah tipe variabelnya dan urutan dari variabel serta jumlahnya.
Itu yang harus beda. Tapi kalau nama variabelnya beda tapi tipenya sama, itu tetap tidak diperbolehkan. Jelas? Oke. Jadi kalau punya sama-sama namanya my method, tapi di sini in A, in B, sementara kita juga punya my method in X, in Y, ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kan ini beda, iya bedanya cuma variabel. Dia tidak mengenal nama variabel. Yang dia kenal bahwa tipenya beda, atau jumlahnya beda, atau urutannya beda. Sudah beda. Variabelnya tidak diperhatikan. Oke. Nah, contoh. Contoh. Misalnya ada kelas, ya. Di dalam kelas itu dia punya metode display DISP, sama-sama DISP, sama-sama DISP ini, dua-duanya ini sama nih kalau Anda perhatikan, persis sama metodenya. Tapi dia bisa dideklarasikan dengan cara yang berbeda karena mungkin nanti perlakuannya akan beda. Nah, bedanya apa? Kalau di sini dia bedanya ini di sini satu parameter, di sini dua parameter. Ya, artinya apa? Kalau kamu cuma memasukkan satu parameter, maka nanti yang akan dicetak ya hanya parameter yang kamu masukkan tadi. Tapi kalau memasukkan lebih dari satu parameter, maka kita akan ditampilkan juga dua parameter tadi. Maka waktu kita memanggil metode ini, kalau kita lihat di bawah sini, dia bisa memanggil dengan cara berbeda, sama-sama metode. Jelas? Berarti kalau Jelas. kalau dideklarasikannya yang cuma pakai objek display A gitu, berarti larinya yang ke atas, terus kalau ada angkanya lari ke yang bawah gitu ya? Ya, dia otomatis gitu. Jadi dia akan mencari ini char, oh ya lari yang ke char, oh ini char, in, berarti dia carinya ke char sama in gitu. Makanya tadi dia hanya memperhatikan urutan dengan jenis tipenya. Gitu. Ya ini disebut overload. Jadi kamu boleh nih bikin, misalnya kayak kalau bikin apa, mau menjumlahkan gitu ya. Nah, ya misalnya mau menjumlahkan gitu, maka kamu bisa bikin metode add. Nah, yang dijumlahkan mau berapa, 2 atau 3 misalnya. Kalau misalnya cuma 1, ya asumsinya dijumlahkan dengan 0 misalnya gitu. Ya. Berarti kalau misalnya ada metode display lagi Bu, tapi char dengan nama yang lain tetap nggak bisa kan Bu ya? Misalnya public void DISP char A gitu nggak bisa, error. Oke. Ya. Jadi nama variabel dia anggap sama, nggak peduli nama variabelnya apa. Yang dia cek ini ya, yang beda tipe. Jadi kalau di sini itu dia apalah arti sebuah nama gitu, dia berlakunya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada satu lagi, itu yang pertama kali integer 6, terus yang kedua parameternya charci, itu bisa kan Bu ya? Bisa. Oke Bu. Bisa. Ya. Ada lagi? Coba kalian lihat sampai di luar kepala. Permisi Bu. Ya. Itu jumlah parameternya ada maksimalnya nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada jumlah parameter maksimal. Sama seperti metode. Metode juga tidak ada jumlah parameter maksimal kan? Ada lagi?
Cuma tadi kalau parameternya kayak tadi saya contohkan menjumlahkan, mungkin nanti seharusnya kita pakai re misalnya gitu ya. Kecuali memang nanti mau dimasukkannya integer, string, terus apa double, float, apa beda misalnya itu. Kalau Java kan tidak memungkinkan array dengan tipe yang berbeda-beda ya. Maka memang harus dibuat parameter satu-satu gitu misalnya. Ada lagi? Nah, ini tadi jumlah parameternya beda. Nah, bisa ini contoh-contoh yang tadi, tipe parameternya beda. Satunya char C, satunya int C. Jumlahnya sama-sama satu, tapi nanti tergantung. Kalau sini masukannya karakter, ya dia akan nyari yang karakter. Kalau dia masukannya integer, dia akan nyari yang integer. Ini kebetulan yang dilakukan sama ya, tapi mestinya akan dibuat beda kalau misalnya yang dilakukan akan beda. Gitu ya. Kemudian ini yang contoh yang kalau tadi char in, yang sini in char. Ya. Nah, ini juga diperbolehkan overload. Tadi pemanggilannya akan berbeda di sini. Ini berarti char in, yang kedua berarti in char. Ya. Sampai di sini jelas overload, ini overload method. Lanjut ya. Nah, overload juga dimungkinkan untuk konstruktor. Tadi kita sudah mengenal konstruktor. Nah, konstruktor juga boleh overload. Jadi boleh konstruktor dengan tanpa parameter, boleh memakai satu parameter. Boleh juga parameternya sama, jadi bikin konstruktor macam-macam gitu ya. Tapi tipenya beda. Boleh juga seperti tadi, boleh. Jadi konstruktor juga bisa lebih dari satu. Mungkin nanti kalau ada searching itu sering dilakukan. Ya, contohnya misalnya ini, kalau dia tidak punya parameter, dia tidak memasukkan data apa-apa, ketika new student data, ya kita bikin defaultnya ini aja, student ID-nya 100, name-nya new student, umurnya 18 misalnya, gitu ya, untuk SMA misalnya. Tapi ketika dia masukkan ketiganya, ya berarti akan di-set ketiganya. Tapi ini misalnya, oh dia cuma masukkan nama sama umur, ya berarti asumsinya nanti student ID-nya kita default 100 misalnya, seperti itu. Jadi konstruktor juga dimungkinkan overload. Ya, aturannya sama seperti overload method tadi. Kalau cuma nama variabelnya beda tidak bisa. Ya, gimana itu? Misal yang apa? Student data yang ketiga itu, yang string sama num2 itu, student ID-nya tidak ditulis itu, berarti default-nya tetap dibaca 100 kan, Bu. Jadi di situ tidak perlu dituliskan STUID 100. Iya, ini tergantung kita yang bikin. Kalau dia cuma masukin 2, pengennya kita apa? Oh, ID-nya kita set default. Sama seperti yang di atas kan di set default 100 misalnya gitu. Ya. Gitu kan maksudnya? Jadi contohnya ketika dipanggil nih, new student data, kalau dia nggak masukin, ya otomatis dinilai default tadi. Nilainya berarti student ID-nya jadi 100, student name-nya new student S-nya 18. Tapi kalau dia masukinnya pakai nani,16, berarti nanti hasilnya adalah student ID-nya 100, name-nya nani, age-nya 16. Nah, kalau dia student-nya 3 langsung dimasukkan 300 dan seterusnya, berarti student ID-nya 300, name-nya Budi, umurnya 17. Jadi ini berbagai kemungkinan kalau misalnya kamu nanya jadi operator, nanya namanya gitu ya.
Kalau misalnya masih, pokoknya bikin dulu objek student yang dummy dulu deh. Kalau dummy ya berarti tidak perlu di set dulu gitu ya. Nanti besok kalau sudah tahu datanya baru diisi misalnya, berarti pakai yang tanpa parameter misalnya. Ini artinya tadi sebenarnya kita sudah mengabstraksi. Pengennya kalau dia bikin objek, kalau belum tahu datanya, kita set apa ya misalnya. Kalau dia baru tahu satu data, maka data yang lain akan diberi nilai apa misalnya seperti itu. Nah itu kita yang menentukan. Ini isinya di dalam sini kan kita yang menentukan sebagai programmer. Supaya tidak terjadi kesalahan. Gitu ya. Supaya kalau misalnya nanti mau diakses, ditampilkan namanya, kalau dia belum pernah di set default kan misalnya waktu ditampilkan di sini pakai method toString, biasanya untuk menampilkan isi dari objek ini ya pakai toString. Nah ini maka kasih sudah pasti semuanya ada nilainya gitu. Masih bingung? Sudah lumayan paham. Nah ini metode toString itu metode yang sangat metode bawaannya Java ya. Sebenarnya ketika kamu nanti menjalankan metode toString itu sebenarnya mengoverload metode toString bawaannya Java. Gitu. Jadi metode toString itu sebenarnya di Java sendiri sudah ada. Tapi ketika kita deklarasikan ini public string toString itu kita menimpa perintah metode yang ada di situ. Ya, ini standarnya biasanya seperti ini. Sehingga nanti kita manggilnya pakai gini. sc3.toString. Itu artinya menampilkan isi atribut dari suatu objek. Isi dulu, oke? Nah, lanjut nih. Kemarin kita sudah mengenal dis. Kemarin kan kalau pakai dis kita dis titik nama mata kuliah, ya masih ingat? Artinya mengacu pada nama mata kuliah dari atribut. Ya. Nah, dis ini bisa juga dipakai untuk menyatakan konstruktor, tapi dengan cara pakai kurung buka kurung tutup. Ya, kalau kita lihat di sini masih melanjutkan tadi student data. Masih ingat? Di student data tadi ketika str yang defaultnya ya 3 parameter 61 str62 itu kan artinya student ID-nya 61, student name-nya str, student age-nya 62. Nah, sebenarnya tadi yang waktu dilakukan di student data tanpa parameter itu kan juga sama kan mengeset student ID-nya jadi 100, student name-nya new student age-nya jadi 18. Maka ini sebenarnya bisa memanggil ini this ya, this. Kemudian di sini 100 ini otomatis akan masuk ke 61. Ya, kemudian nih, ini artinya akan menuju ke sini. New student akan jadi str 18 masuk ke sini. Jadi konstruktor student data tanpa parameter ini memanggil konstruktor dengan 3 parameter. Jadi perintah yang sebelumnya tadi, ya, perintah sebelumnya ini tadi bisa kita peringkas menjadi ini. Jadi yang dideklarasikan hanya satu ini, student data. Kemudian yang lain cukup memanggil this aja. This, nih. Nah, yang student data yang kedua ini dengan 2 parameter, dia manggil juga this, tapi asumsinya ID-nya default 100, str-nya ya str-nya ini, 62-nya.
maka ini nanti akan mengacu ke sini 100, sementara SR-nya ini mengacu ke sini, sementara 62-nya. Enggak. Jadi tadi di awal ada konstruktor. Ya. Kemudian dimungkinkan metode itu overload. Ya, nama metodenya sama tapi parameternya beda-beda. Bisa beda tipe, bisa beda urutan. Kemudian yang berikutnya, disk ini bisa dipakai untuk menggantikan pemanggil konstruktor. Tapi ini hanya bisa dipanggil hanya konstruktor di dalam kelas itu ya. Kita nggak bisa manggil konstruktor kelas yang lain. Jadi disk ini merujuk pada konstruktor yang ada di dalam kelas itu. Oke, tidak. Lanjut. Lanjut. Ada lagi, berikutnya adalah istilah baru. Dan ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Yaitu kata statik. Anda sudah sering memakai statik. Di mana? Masih ingat? Public static void gitu. Public static void, Bu. Terus di kemarin aku pernah pakai static integer gitu, Bu. Ya, oke. Nah, sebenarnya apa sih artinya statik gitu ya? Nah, statik ini artinya menyatakan bahwa kalau kita bikin metode seperti ini, berarti metode statik ini adalah milik suatu kelas. Jadi ketika kita mau memanggil metode ini, itu kita tidak perlu membuat instance dari kelas. Ya. Jadi kalau kita punya public static in GCD, maka di dalam, kalau ini diletakkan dalam kelas pecahan misalnya, ya, maka kita tinggal memanggil kelas pecahan titik GCD. Jadi nggak perlu new kalau ada metode statik. Nah, maka public static void main itu kenapa statik? Karena tadi ketika kamu kemarin algoritma pemrograman kan tidak perlu new kan, langsung aja dijalankan. Sementara dia sepakat bahwa main ini berarti yang metode yang akan dijalankan ketika dia dirun, tapi tidak perlu new. Seperti itu. Ya. Contoh public class F2C, public static double convert. Maka kalau seperti ini, ketika memanggil, nih, F2C ini tidak perlu new. Jadi cukup F2C titik convert, maka dia akan langsung menuju ke sini dan tidak error. Nah, coba hampir sama sebenarnya seperti ketika Anda memanggil mat.o, mat.o, ya kan? Nah, ini sama prinsipnya. Jadi di kelas mat ada metode static poll sudah dibuat oleh Java dengan 2 parameter misalnya. Maka dia tidak perlu new mat, tapi langsung aja dipanggil. Berarti Bu, ini contohnya kalau kita nanti bikin program, terus di atas kita nggak kita bikin new rekening contohnya gitu Bu. Terus kita tinggal ngambil yang ini nama kelasnya terus langsung convert gitu ya Bu.
Ya, tetapi metode statik ini artinya dia akan hidup terus. Maksudnya sama seperti metode mat, kapanpun bisa dipanggil kan. Jadi sebenarnya dia ada hidup di sepanjang ini di program di kelas itu dijalankan, maka dia otomatis akan hidup terus. Maka tidak disarankan untuk membuat statik kalau kelasnya itu kita pakai selama objeknya kita buat. Selama objeknya tidak kita buat, metode itu tidak akan dijalankan, maka jangan dibuat statik. Jadi biasanya metode statik ini adalah metode-metode kayak default luas, ini kan convert gitu ya. Kan apapun kelas, apapun atributnya sebenarnya ini nggak perlu atribut gitu ya, artinya parameter aja. Kemudian ya rumusnya seperti ini, dia tidak perlu dibuat objek. Gitu. Jadi biasanya ada satu kelas yang sering disebut misalnya kelas helper gitu ya, atau kelas implementation misalnya. Nah, kelasnya itu berisi metode-metode yang ini dia cukup memasukkan parameter aja, kemudian dia menjalankan metodenya. Nah, itu biasanya dipanggil sebagai statik. Tapi berarti hidup maksudnya itu Bu, dimanapun nanti kita pakai dia bisa gitu ya Bu? Ya, tinggal dalam dari package yang lain juga bisa kalau kita pabrikan. Jadi kamu misalnya punya satu package isinya kelas yang bisa dipanggil dari manapun ini, ya udah nanti kamu kalau butuh tinggal ini misalnya helper titik convert, helper titik apa, nah saya seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan untuk seperti misalnya kasus kayak yang kelas rekening bank, kelas student itu tidak disarankan memakai statik. Karena kenapa? Karena memang isi dari metodenya akan tergantung perubahan nilai atributnya. Kalau yang dijadikan statik itu memang tidak ada pengaruhnya dengan atributnya. Jadi di sini memang di kelas ini biasanya tidak ada atributnya. Dia hanya pakai parameter aja. Jadi biasanya metode statik itu dipakai untuk perhitungan-perhitungan, untuk convert, untuk misalnya yang sudah pasti ya kayak akar gini ya, ini kan sudah pasti mau tidak peduli atributnya apa, yang dipedulikan adalah parameternya. Ya. Maka hati-hati memakai statik. Jelas, jadi ini memang hati-hati. Kamu ini jangan membiarkan dengan yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kayak student gitu ya tetap biasa aja, jangan pakai statik. Ya, karena nanti misalnya mau metode isi nilai, nah maka isi nilai akan tergantung dari atributnya si student misalnya gitu ya. Nah itu jangan dibuat statik. Bu, berarti kalau penggunaan statik ini bisa kayak contohnya kita ada program untuk mengkonversikan suhu, terus ada program kita menghitung luas suatu bidang gitu ya Bu, yang bisa digunain terus gitu. Ya, bisa untuk itu. Bisa untuk kalau luas itu mungkin ya bisa sih bikin metode luas lingkaran, metode luas segitiga, metode luas itu juga dimungkinkan sih. Gitu. Nah itu makanya biasanya itu metode statik itu biasanya jadiin satu kelas. Jadi meskipun nggak ada hubungannya itu biasanya itu dimasukkan dalam satu kelas. Jadi biasanya metode satu dan metode yang lain nggak ada hubungannya karena memang dia metode yang helper benar ya, yang dipakai untuk tidak peduli dia objeknya apa, atributnya apa gitu. Biasanya dibuat sebagai statik. Nah itu tadi kan metode statik. Nah kan dimungkinkan juga kemarin Anda punya variabel statik kan.
Nah, variabel statik ini juga bisa diletakkan dalam kelas yang akan dibuat new. Tetapi itu artinya atribut itu dia akan hidup terus di semua objek. Itu kalau atributnya statik. Ini contohnya di sini ya, public class count. Di sini counternya ini dibuat statik. Nah, ini ada konstruktornya ya, counter plus plus. Jadi waktu dia new count, maka otomatis count-nya kan jadi 1 ketika buat objek 1. Serial number-nya berarti dia untuk C1 ini, contoh di sini ya, untuk C1 ini berarti serial number-nya dia 1. Karena kan sama dengan counter ya. Nah, karena ini kelas biasa, maka bisa new count lagi kan, misalnya sebagai objek 2, C2. C2 itu sama dengan new count. Nah, ini otomatis counternya kan bertambah nih, counter plus plus. Karena new count kan berarti dia menjalankan counter plus plus nih. Ya, new count kan dia menjalankan sini nih. Ya kan? Nah, di sini counter plus plus. Nah, meskipun dia new count, counternya itu cuma ada 1. Seperti itu. Maka ketika C2, counternya dia jadi 2, bukan dari 0 lagi. Tadi sebelumnya kan counternya sudah 1 nih, sudah plus plus, berarti sekarang counternya 1. Nah, ketika dia new count lagi, maka counternya jadi 1 plus 1, kan counter plus plus 1 plus 1. Jadi sekarang counternya 2. Maka serial number-nya jadi 2. Ya. Tapi kalau dia serial number-nya 2, itu kan serial number-nya si C2. Tetapi kalau kamu tanya lagi ke C1, C1-nya ditampilkan lagi counternya, maka counternya si C1 juga jadi 2. Tapi tadi kan serial number-nya sudah dibuat 1 ya, karena kan sudah di serial number sama dengan 2. Ayo enggak? Oh, berarti berjalan terus ya, Bu. Jadi kalau kita dilihat di sini digambarkannya, itu digambarkan di sini, ya. Kan di kelas count ada serial number sama counter. Ya kan? Ada serial number sama counter. Tapi ketika dibuat objek, si C1 ini dia tidak punya counter sendiri, tapi counternya ya milik bersama di sini. Yang dia punya sendiri yang serial number. Begitu juga C2-nya ini yang dia punya serial number. Tapi counternya cuma 1, ada 1 aja. Dipakai nanti kalau kita bikin sampai C100 ya counternya cuma 1. Jadi dia hidup terus. Maka ini yang harus hati-hati di sini kan. Ini kan count C1. Di sini otomatis serial number-nya bisa sebagai counter. Maka serial number karena punya sendiri sih, serial number-nya C1 itu 1. Counternya C1 dia 1. Tapi ketika di new lagi objek yang berbeda, ya, C1-nya serial number masih 1. Tetapi C1 counternya dia sudah 2 karena C1 counter ini merujuk ke sini. Sementara kalau C1 get serial number kan menuju ke bawah sini. Sendiri-sendiri. Begitu juga ketika sini C2 get serial number dia merujuk ke C2. Tapi C2 counter itu merujuk sama-sama merujuk ke counter di sini. Itu kalau pakai statik. Maka di kelas itu hampir tidak pernah dipakai ini atribut statik atau metode statik. Tetapi kasuistik ya. Ini tadi contohnya seperti ini. Ketika counter ini kan sebenarnya cuma mau ngecek kan ya, sebenarnya objeknya yang sudah dibuat berapa kali sih, dia buat objek barunya berapa kali. Karena kan dia counter plus plus di dalam konstruktor, berarti kan ketika dibuat baru counternya bertambah. Maka ini dipakai untuk mengetahui jumlah objek yang dibuat dari kelas count.
Berarti Bu kalau apa count C-nya itu sampai 5 ya berarti yang ke belakang-belakangnya C1 sampai C4 itu hasilnya tetap 5 ya Bu? Iya, iya. Gitu. Mau manggil pakai C1, C2, C3, C4, C5 karena counternya saya cuma satu. Beda dengan yang serial number. Serial number kan punyanya objeknya masing-masing. Tapi kalau counter ya cuma satu nih. Sepanjang count-nya ada. Sejak pertama kali count-nya dibuat. Ya. Jadi, hati. Waktu kamu mengenalnya statik, gitu ya. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengenal objek, kelas objek abstraksi, maka kapan dia sebagai atribut dari kelas, kapan dia variabel statik. Tergantung kasusnya. Tapi intinya seperti ini. Kalau kamu ingin suatu saat bikin satu variabel yang hidup terus, gitu ya, di kelas itu, objeknya mau kapanpun dia dibuat, merujuk ke satu variabel yang sama, ya gunakan static void. Nah, ini saya lupa belum saya tuliskan di sini. Sebenarnya ada, biasanya kalau kita menyatakan konstanta, ya konstanta itu kan biasanya default ya. Public konstanta itu biasanya dideklarasikan pakai final. Public final static atau public static final ya, saya balik-balik atau mungkin dua-duanya boleh. Jadi ada final, ada static, in P sama dari 3,14 tanya. Ini kan konstanta ya. P itu samanya 3,14 gitu kan. Nah, kalau ada tambahan final itu artinya kita tidak bisa mengubah nilai P ini. Kalau ini tadi kan static in counter, counternya bisa kita ubah kan nilainya. Nah, kalau public final static in P sama dari 3,14 ya konstanta P selamanya nilainya 3,14 tidak bisa kita ubah. Gitu. Kalau kita pakai public final static atau public static final, saya pakai. Ya, itu untuk menyatakan konstanta. Oke. Konstanta ini sebenarnya bisa juga diletakkan di tadi kelas helper yang saya bilang. Bisa mana di situ kumpulan metode statik sama kumpulan variabel statik itu bisa, misalnya variabel final, variabel konstanta itu bisa diletakkan di kelas helper. Nanti tapi manggilnya memang harus pakai helper titik P gitu ya. Seperti itu. Tapi kan kalau seperti itu tidak perlu berkali-kali kita deklarasi di tiap kelas gitu ya. Tinggal kita panggil. Nah, ini akhir dari materinya. Jelas? Ini contohnya yang belakang. Yang setelah ini nih tadi hasilnya. C1 saya namanya 1, kontennya 1. C1 setelah create object C2 dibuat, serial numbernya masih 1, tapi kontennya udah 2. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak materinya. Berarti Bu, kalau ini nanti dibuat C3 lagi, berarti counternya nambah lagi dong Bu, jadi 3. Iya. Counternya 3. Jadi fungsinya counter di kasus ini, di kasus ini loh ya, fungsinya counter di kasus ini sebenarnya mau tahu dia objeknya yang dibuat berapa. Jadi counter itu sebenarnya menyimpan jumlah objek. Oh, aku kira pertambahan itu Bu, ternyata untuk mengetahui jumlah objeknya. Iya, Oh, iya. dalam kasus ini. Itu, ya, Bu. Iya. Berarti kalau objeknya dibuat 4, counternya juga 4 dong Bu. Iya, karena kan tadi dia di counter plus-plus itu ketika di konstruktornya kan. Konstruktor dijalankan ketika new, berarti ketika membuatkan. Iya Bu.
dan dia asumsinya kan serial number dari objek yang dibuat itu, kalau dia dibuat utama ya serial numbernya 1, kalau dia dibuat kedua serial numbernya otomatis 2 gitu kan. Gitu. Iya Bu, ngerti Bu. Jadi bisa Anda ketemu kasus tertentu yang mungkin beda, oh ini bisa pakai atribut statik misalnya gitu ya. Tidak selalu untuk seperti ini. Apa tadi? Siapa? Berarti apa namanya Bu? Ini tadi kan untuk yang counternya kan nambah terus karena statiknya itu tadi kan Bu. Terus serial number-nya kan tetap serial number itu karena apa? Sudah dari masing-masing objek kan Bu. Karena serial number kan tidak statik, jadi serial number itu atribut miliknya objek. Berarti kalau misalnya dia nggak pakai statik, itu bakal counternya bakal 1 terus Bu ya? Jadi dia setiap ngelakuin new, dia bakal ngulang dari 1 gitu Bu ya? Dari 0. Dari 0. Kalau statiknya ini dihilangkan kan? Kalau statiknya ini dihilangkan, ini kan? Iya. Maka counternya miliknya si objek. Maka di sini ada counter. Oh, oke Bu. Jadi kasuistik ya. Kamu kalau suatu saat besok ketemu kasus, oh ini pakai cocoknya pakai statik, atau ini jangan dibuat statik, nanti kacau malahan. Bisa jadi kalau kamu dibuat statik semua, nanti malah kacau balau semua, nimpa-nimpa gitu ya. Gitu. Karena memang kalau kita sudah bermain objek sama kelas itu kan berarti kayak bikin keluar kerajaan sendiri-sendiri ya. Maksudnya objek ini, oh ini urusanku, oh, objek ini urusanku, ini nilaiku gitu kan. Nah, tapi kadang ada kebutuhan bersama tadi. Nah, maka dia bikin statik tadi. Tujuan awalnya memang memilah-milah masalah gitu ya. Tapi kemudian mungkin tadi, oh ternyata aku tetap butuh kok variabel yang semuanya bisa mengakses, bisa diubah oleh siapapun misalnya. Makanya pakai itu statik. Maka kalau kamu membedah isinya Java, itu kebanyakan dia metodenya metode statik. Karena kan kalau kita manggil kayak itu mat.o gitu ya. Nanti mungkin berikutnya Anda ada string. Nah, panggil pakai metode apa? String titik pass in. Integer titik pass in. Pernah pakai ya? Pernah belum pakai itu? Integer titik. Kemarin kayaknya di modul itu ada di yang di contoh yang kita tinggal kayak ngopi pindahin gitu loh Bu, integer parsein. Iya, ya gitu tuh. Jadi ini kalau integer pass in, ini integer pass in dalam kurung, ini kan yang dalam kurung ini nanti string angka. Nah, itu dia akan diubah jadi integer, gitu kan. Nah, ini kan sama sebenarnya dengan kalau kita integernya ini berarti dia kelas integer, di dalamnya ada metode static pass in. Nah, ini sudah dibuat oleh Java. Kalau kita bedah isinya pass in itu perintah Java. Kalau error itu kan biasanya terus dia lari ke perintah-perintahnya Java kan. Jadi dalam Java itu sebenarnya waktu install itu dia tadi mengcompile metode-metode yang bawaannya dia, sehingga kalau dipakai tinggal kita panggil integer pass in, kemudian double pass double gitu ya, kemudian yang mungkin sudah sering kamu panggil mat.po, mat.sqrt. Nah, itu po-nya itu metodenya metode statik.
Bu, Mm-mm. untuk yang konstruktor tadi itu kan contohnya kan tadi public rapport terus ada string apanya gitu kan Bu. Nah, tadi kan kita sempat bahas tentang statik itu. Kalau konstruktor di ada statiknya itu mungkin nggak? Saya rapot, kemudian gimana? Iya, itu kan di konstruktornya kan public rapport gitu kan. Itu nggak mungkin lain atau cuma mungkin gitu doang. Public rapport gitu terus public nama kelas gitu. Mm-mm. Kalau kita buat konstruktor pasti itu. Pasti itu ya. Pasti. Ini konstruktor, otomatis akan dijalankan. Jadi fungsinya konstruktor kan nanti otomatis dijalankan ketika kita new. Gitu. Bu, nama konstruktor itu nggak sama kelas, tapi nggak juga nggak masalah kan Bu ya? Masalah. Oh masalah, harus sama kelas ya Bu? Ya, harus lama. Oke Bu. Dia karena dia mengenali langsung. Kita nggak perlu ngasih tahu kan? Dia akan mengenali langsung. Bahwa kalau ada public rapport tuh berarti konstruktor, nanti otomatis ketika new rapport dia langsung lari ke situ. Gitu. Maka kalau kamu di sini bikin public void rapport gitu, ini justru error. Ini error nih. Karena namanya sama persis dengan ini, nggak boleh ada void. Ya, karena itu otomatis konstruktor. Tapi kemudian kalau kamu bikin juga public set rapport, ini juga error. Karena yang tanpa tipe pengembalian nilai itu hanya diperbolehkan konstruktor. Metode yang lain harus ada tipe pengembalian nilainya kan, void atau apalah tipenya. Nah, kalau kamu tanpa pengembalian nilai tapi namanya tidak sama dengan nama kelas, ya ini salah juga. Gitu. Berarti per kelas itu konstruktornya satu ya Bu? Bisa di overload tadi. Iya, maksudnya intinya adanya satu gitu kan, tapi bisa di overload tadi kan. Intinya overloadnya harus nama kelas. Jadi public rapport tanpa konstruktor, public rapport tanpa parameter, public rapport in, public rapport string, nah itu boleh. Gitu. Jadi program Javanya udah dibisiin. Nanti kalau ada metode namanya persis sama kayak nama kelas, dia tanpa tipe pengembalian nilai, berarti nanti ketika new dijalankan ya. Nah, itu sudah dari zaman pertama kali Javanya dibuat sudah dikasih tahu gitu. Gitu. Berarti konstruktornya apa tadi tidak pakai nilai pengembalian terus sama kayak nama kelas, terus kalau mau banyak tadi tinggal di overload gitu ya Bu? Iya, dimungkinkan overload tadi. Dan overload itu hanya untuk konstruktor atau yang lain bisa? Bisa tuh tadi, yang tadi metode yang lain boleh. Tadi kan ada contoh yang waktu overload. Oh iya. Nih, display ini metode biasa. Metode biasa bisa overload. Baik Bu, terima kasih. Ya. Overload, metode biasa bisa overload. Tadi, kemudian konstruktor bisa overload. Ini ya, konstruktor bisa overload. Nah, tadi juga mungkin kan. Disnya bisa dis 3 parameter di sini. Bisa
Boleh juga sebenarnya manggil dis yang 2 parameter juga boleh. Dis yang tanpa parameter juga bisa. Asal di situ ada ya di konstruktornya. Ada lagi? Nah, dikunyah-kunyah. Udah? Kalau ada pertanyaan, kita sudahi. Ada lagi nggak yang ditanyakan?